Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak kuat menanjak, truk bermuatan bambu terguling di Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Mobil ramah lingkungan kabur usai isi bahan bakar di SPBU Tangerang Selatan. Angka kriminalitas meningkat, Rutan Pandeglang over kapasitas. Setelah dilakukan coklit atau pencocokan dan penelitian, pihak KPU Kabupaten rencananya akan menambah jumlah TPS sebanyak 98 TPS yang tersebar di wilayah kecamatan. Penambahan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu melalui Pawascam di masing-masing kecamatan. Dengan adanya tambahan jumlah TPS, jumlah tempat pemungutan suara yang akan didirikan sebanyak 2.506, di mana setiap TPS terdapat maksimal 600 pemilih. Sedangkan berdasarkan hasil pemutahiran, jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Lebak sebanyak 1.054.992 orang. 1.054.992, tapi ini belum fix sampai dengan KPU melakukan pleno penetapan DPT di bulan September ya. Lalu kemudian jumlah TPS-nya menjadi 2.056 TPS. Oh, berarti ada penambahan? Ya ada, setelah coklit itu ada penambahan. Itu ya. Dari berita acara yang KPU kemarin itu jadi ada 98 TPS penambahan setelah dilakukan coklit. Sementara itu, menurut Koordinasi Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Lebak, pihaknya mencatat ada temuan selama proses pencocokan dan penelitian data yang dilakukan KPU Lebak. Beberapa di antaranya yakni TPS yang jauh dari permukiman dan TPS memiliki lebih dari 600 pemilih. Terjadi di beberapa kecamatan. Ada juga TPS yang overload, yang maksimal di PKPU itu jumlah TPS di TPS itu maksimal 600. Ini melebihi 600, sehingga kami menyarankan kepada jajaran kecamatan, panwaslu kecamatan, untuk meminta kepada PPK dan merekomendasikan untuk penambahan TPS. Dalam peraturan PKPU, masing-masing TPS hanya boleh digunakan maksimal 600 pemilih. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Bertempat di salah satu hotel ternama di Bilangan Serpong, Minggu siang Komisi Pemilihan Umum yang dihadiri perwakilan partai politik, Bawaslu, dan unsur Forkopimda menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan daftar pemilih sementara pemilihan Gubernur Banten dan Wali Kota Tangerang Selatan. Selama tahapan rapat pleno berlangsung hingga berakhir, tidak ada perubahan untuk jumlah pemilih dari hasil coklit tim Pantarlih secara keseluruhan, yakni sebanyak 1.055.938 jiwa. Dalam jumlah itu, untuk daftar pemilih perempuan terdata 539.046 jiwa, sementara untuk pemilih laki-laki terdapat 516.892 jiwa. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Tangerang Selatan, Widya Victoria, mengatakan rapat pleno secara terbuka ditetapkan untuk daftar pemilih sementara tercatat sejumlah 1.055.938 jiwa. Daftar pemilih terbanyak tercatat berada di Kecamatan Pamulang dan disusul Pondok Aren. Hasil rekapitulasi dari yang kita baca dari awal sampai akhir tidak ada perubahan, artinya untuk
jumlah pemilih secara total di angka 1.055.938. Selanjutnya setelah penetapan daftar pemilihan sementara, tahapan berikutnya ada daftar pemilih sementara hasil perbaikan selama 10 hari untuk memberikan kesempatan bagi warga yang belum bisa menggunakan hak pilihnya. Ariel Maranus dan Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Bawaslu Kabupaten Lebak memperketat pengawasan menjelang pelaksanaan pilkada. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang di masyarakat. Bawaslu akan memperketat pengawasan menjelang pilkada. Sosialisasi kepada masyarakat juga akan ditingkatkan agar peristiwa seperti pada pilkada sebelumnya dan pilpres tidak terulang kembali. Koordinator Divisi SDM Bawaslu Lebak, Deden Kurniawan, mengatakan politik uang masih menjadi temuan paling banyak di Lebak. Hampir di semua kecamatan ditemukan praktek politik uang selama pilpres kemarin. Paling rawan terjadi di kabupaten. Money politik. Itu di mana aja tuh Pak? Money politik. Ya hampir tersebar di seluruh. Itu yang masih kita antisipasi. Selain itu juga netralitas ASN. Netralitas ASN sesuai dengan tusinya harus memang benar-benar menjaga netralitas. Mereka diambil sumpah sesuai undang-undang ASN nomor 2. Itu mereka harus netral dalam politik. Dan data 2019 hampir 412 seluruh Indonesia yang masuk ke Bawaslu dan ke ASN dan diproses. Dan sampai ASN di Lebak juga menjadi korban. Bawaslu juga mengingatkan aparatur sipil negara wajib netral saat pilkada nanti. Karena sanksinya pemecatan apabila ASN tidak netral, dan Bawaslu segera akan melakukan MOU dengan Pemda dan kantor desa. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.